Kita akan memuji Tuhan bagi pujian gereja nomor 77.
Kita harus perhatikan mau bergerak dengan tempat yang tempat sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan karena kejadian kami sungguh dahsyat dan ajaib. Tuhan yang memberkati kami sepanjang hari ini. Tuhan yang menjaga dan melindungi. Terima kasih Bapak Surya pada kesempatan yang Tuhan sore hari ini kami Komisi Bapak Surya Pusatkan akan mengadakan ibadah sebelumnya Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dari Bapa, Engkau yang mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau yang mengambil alih segala sesuatunya Tuhan. Dan Roh-Mu yang terus mengajarkan kepada melindungi kami. Agar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dan benar kami. Dan dalam Yesus Kristus kami berdoa dan amin. Shalom. Ibu serta saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, ini tugas dari Yohani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai apa yang menjadi tujuan kompak, pengurus kompak yaitu yang satu kali dan itu data-data dirinya juga. Baik, data firman Tuhan
ibadah kali ini yaitu mengambil dari Yesaya pasal 54. Yesaya pasal 54 ayat 10. Dan ini mungkin ayatnya sudah tidak asing lagi bagi kita ataupun bagi anak sekolah dulu ya, tidak sekolah dulu. Ayat 10 mengatakan, sebab biarpun gunung-gunung berangkat dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiamu tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi. Amin. Amin. Itu dari Tuhan. Dalam firman Tuhan ini saya akan mengasih judul, ketika Allah berjanji pasti menggenapi janji-janji. Ketika Allah berjanji pasti menggenapi janji-janji. Bapak Ibu dan Saudara, kalau mengenai yang namanya bergoyang, bukit berajak, mungkin Bapak Ibu tahu atau ya lanjut tahun 2022 21 November diguncang bencana ya. Yaitu gempa bumi dan dahsyat, tidak terkira dari Kabupaten Cianjur bisa dihajar yang namanya gempa bumi dengan skala kalau nggak salah mungkin 5,6 skala. Bapak Ibu, ketika bencana di Cianjur itu, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mungkin Bapak Ibu sedang ada di lokasi di mana tidak dekat dengan keluarga kita? Apa yang dirasa oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu? Bingung ya, khawatir tidak? Khawatir, cemas. Saya ketika terjadi gempa, kebetulan saya di tempat kerja, tiba-tiba lah pantau saya keluar gempa. Saya langsung tiba-tiba telepon istri saya. Karena nggak bisa ya, saya masih kredit ya. Pak, saya telepon lagi nggak bisa, telepon lagi. Kalau saya takut, gimana istri saya sama anak saya? Karena jam segitu jam tidur siang gitu kan. Saya takutnya anak saya lagi tidur, istri saya lagi tidur, saya cuma teleponin, tapi saya langsung nggak bisa ketemu. Aduh, gimana? Pasti semua menghubungi orang yang dikasih Tuhan. Betul tak? Betul tak? Semua pasti menolong orang yang dikasih Tuhan. Karena politik itu bisa nyambung setelah berarti 10 menit. Dan puji Tuhan tidak terjadi apa-apa ya di daerah Cianjur. Biasa saja. Berbeda dengan yang berada di Cianjur. Bergoyang, bergoncang. Saya punya teman, lokasinya dia itu lagi mau makan siang. Itu lokasinya pas di Sate Sinta. Bapak-bapak itu kalau kamu masih Sate Sinta itu seperti apa? Dia makan di situ, tiba-tiba goncangan. Dia malah masuk ke bawah kursi. Katanya kan kalau BNPB mengatakan begitu, kalau ada goncangan kita harus masuk ke bawah. Ternyata kursinya itu ikut terus ke bawah. Dia naik lari cepat-cepat dengan demikian rupa bagaimana caranya dia harus mengambil handphonenya. Dia tanya handphonenya lebih berharga. Dia ambil lagi handphonenya dan mulai lagi. Karena apa? Dia harus menghubungi orang yang dikasih. Goncangan lebih goncangan terjadi di Kabupaten Cianjur. Nah, kita rasakan sendiri ya, kita berbagai jelajah mungkin aman-aman saja waktu kita kalau kita lihat saudara-saudara kita di Cianjur sana yang kenal halus gitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, goncangan atau ranjakan atau dalam bahasa ini bergeser itu pasti terjadi dalam kehidupan kita juga. Kehidupan bapak-bapak ini, kehidupan bapak-bapak dan kepala rumah tangga, kehidupan ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, adik-adik atau anak-anak sekolah itu dan anak-anak muda, yang namanya goncangan dan ranjakan itu atau yang namanya bergeser itu, pergeseran itu dalam kehidupan kita itu pasti terjadi. Kalau organisasi di tempat kerja, goncangan itu pasti akan terjadi. Bahkan kita sebentar lagi kita akan mengadakan biogas ini. Kita tahu bagaimana proses perpindahan nenek moyang kita tahun 1903, goncangan itu terjadi ketika Bapak Petrus tidak boleh mengadakan hari ibadah gereja. Goncangan itu terjadi kepada goncangan itu terjadi kepada Bapak Petrus.
dia lagi khusyuk-khusyuknya. Kalau sekarang itu yang kita lagi khusyuk-khusyuknya beribadah kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak boleh ada meningkat, jangan sering cari duit lah. Penting mah kita punya uang banyak uang, tidak boleh yang namanya itu beribadah. Goncangan itu terjadi kalau sudah kepada pendahulu kita Bapak Presiden. Kemudian goncangan itu terjadi lagi tahun 1951 sampai 1953 hingga kita berdiri yang namanya kita persatuan. Goncangan itu pasti ada Bapak ya dalam kehidupan ini. Namun bagaimana menyikapi setiap goncangan itu? Kita tahu dan kita percaya seperti yang tadi saya katakan, ketika Allah berjanji pasti menggenapi janji-janji. Jika goncangan itu terjadi dalam kehidupan kita atau dalam organisasi kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya. Kita percaya. 1943 Tuhan berkata kepada orang tua kita, Tuhan akan berikan tanah yang lumpur, penuh lebar, lumpur, dan maju. Pun tetapi, ketika kita bermohon kepada Tuhan, ingin mempunyai yang namanya pemimpin yaitu rasul, Tuhan tepat. Walaupun ada goncangan, tapi Tuhan tetap senantiasa menggenapi janji. Karena perjanjiannya itu sangat kokoh untuk kita, bukankah seharusnya kita lebih mengedepankan atau mengandalkan dan bahkan mempercayakan kehidupan kita atau organisasi kita atau gereja kita atau keluarga kita kepada Tuhan. Karena perjanjiannya yang sangat kokoh itu, seperti tadi, perjanjian damai itu tidak akan bergoyah, itu kata firman Tuhan. Bahkan bukankah seharusnya kita itu mengedepankan atau mengandalkan bahkan mempercayakan seperti yang saya bilang kepada Tuhan? Bukankah seharusnya seperti itu? Bapak Ibu dan Saudara, statement bahwa kasih Allah betul-betul konsisten dan tidak berubah itu karena Tuhan akan menambahkan. Namun Tuhan itu korban. Ada proses yang harus kita tempuh. Ketika Tuhan menggenapi janjinya, harus ada proses terlebih dahulu. 1943 kita ke sini harus ada proses. Ada yang jalan kaki juga, ada yang naik kereta, bahkan lewat dua setiap kekayaan yang ada di tanah Tuhan. Ada pengorbanan yang harus diberikan. Seperti di Yesaya 54 ayat yang ketiga, saya katakan, statement Allah, kasih Allah itu betul-betul konsisten dan bahkan Allah itu ingin menambahkan buat kita. Sebab engkau akan mengembang ketegangan dan kecil, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang kecil. Itu janji Tuhan buat kita. Jadi Tuhan mengedepankan, mengandalkan, bahkan mempercayakan kehidupan kita, komunitas kita, keluarga kita kepada Tuhan. Itu janji Tuhan. Apa? Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengar bapak pendeta kok tidak pernah akan menjadi ekor, akan jadi mana ya? Betul ya? Kalau dengar-dengar khotbah itu, setiap orang akan percaya kepada Tuhan itu tidak pernah akan menjadi ekor, tetapi akan menjadi kepala. Inginkan Bapak Ibu, ya, kita sebagai umat Tuhan tidak pernah akan menjadi ekor, tetapi akan menjadi kepala. Penggenapannya dari Tuhan itu tidak ada itu. Sebab kau akan kembali dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Dan Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan bahwa ketika Tuhan menggenapi janji-janji itu dan ada pengorbanan juga. Bagaimana pengorbanan Tuhan dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan janji itu?
Bagaimana cara kita mendapatkan begitu? Saya baca di Yesaya 54 ayat yang kedua. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah berkemah atau ya anak-anak berpramuka, ya, biasanya itu suka membawa tenda, ya pasti itu bawa pasti ada tenda. Nah, bagaimana dengan keadaan ketika kita di tenda? Pasti kita memilih tanahnya itu yang rata, bukan yang singgah-singgah atau mungkin kita tidak akan enak. Kalau biasanya berkemah itu di daerah lapang gitu kan, lapang enak gitu kan. Kita tidak usah lagi memangkas lagi tanah-tanah yang dari luar negeri itu diratakan lagi, tidak usah. Ya, maka yang pertama, bagaimana kita untuk mendapatkan janji Tuhan itu, kita harus menyiapkan tanah yang datar. Bapak Ibu, menjadikan kita tanah yang datar itu sangat sulit, ya. Sangat sulit. Kita harus membereskan dulu atau membersihkan dulu tanah itu. Kalau di tanah itu ada yang tanahnya sulit, apakah dibiarkan tersebut? Kemudian, dan makanya kalau kita tidur tersebut, itu ada kesukaran lain. Ketika kita tidur pun, kita tidak dapatkan. Makanya, yang pertama adalah kita harus bersihkan yang namanya rumput, bahkan tanahnya juga harus dibereskan. Dan kita tenda kita itu lebih enak. Ya, ketika kita tidur, ketika kita berada itu lebih nyaman. Yang pertama, tanah datar atau lapangkanlah tempat kemahmu, seperti tadi di dalam Yesaya 54. Yang kemudian yang kedua, kain tenda, bentangkanlah tenda. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu bahwa tenda itu berarti harus benar-benar, ya. Tidak ada boleh sedikit pun yang mengkerut, ya. Karena kalau ketika tenda itu mengkerut, apa yang terjadi? Biasanya itu suka bocor, ya. Itu bisa juga bocor, lama-lamaan itu akan bocor. Nah, makanya saya mengatakan bentangkanlah tenda. Tenda itu harus dibentangkan selebar-lebarnya dan jangan menghemat tarifnya. Kenapa? Karena kita mengembang seperti tadi katakan di ayat ketiga, sebab kau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kita akan mengembang, Bapak Ibu. Tahun 1903 kita hanya 66 orang, tapi tahun ini yang lebih dari 1000 ya Pak ya, jemaat kita. Kita akan mengembang, tidak segini-segini baik jemaat gereja Keraton Pusaka. Itu janji Tuhan. Hari ini digenapi. Berarti setiap proses tadi yang mendatang kain tenda, tali yang panjang sudah kita bisa lewati. Dan yang terakhir adalah kain pasang. Bagaimana dengan kain pasangnya itu? Ketika kita membuat tenda, apakah terbuat dari kayu sampur? Mungkin. Nah, mungkin. Kita membuat kain pasang itu dari kayu sampur biasa. Tapi kita bisa membuatnya dari apa? Ya mungkin biasanya dari bambu kita buatnya. Akhirnya yaitu pancangkanlah kokoh patroknya. Asapnya pun berarti harus kokoh, dasarnya pun harus kokoh. Kenapa untuk sendiri dasar setelah kita Keraton Pusaka itu terus menerus Pak, mungkin Bapak Majelis bosan gitu, tiap minggu gitu ya, tiap 1 bulan 1 kali kita mengadakan dasar Keraton Pusaka. Ya, karena ini Pak harus kokoh dasarnya Pak. Kalau tidak kokoh, bagaimana dengan kehidupan anak-anak kita? Bagaimana dengan kehidupan kami yang muda-muda? Makanya dari sekarang pancangkanlah kokoh patroknya. Sehingga apa? Sehingga kita mau mengembangkan yang kiri ke atas. Walaupun kita sudah, karena dasarnya sudah kuat, mau mengembang segimana dan talinya panjang, kita tetap kuat Pak. Gereja kita tetap kuat Bapak Ibu dan Saudara. Sekali lagi saya katakan,
Ketika Allah berjanji, pasti Allah menggenapi setiap janjinya. Dan setiap apa yang menjadi goncangan dalam kehidupan kita, ketika kita mengandalkan, mengedepankan, bahkan mempercayakan setiap goncangan itu kepada Tuhan, baik keluarga kita, organisasi kita, gereja kita, komunitas kita, studi kita, pekerjaan kita, mempercayakan kepada Tuhan, Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Bapak Ibu Saudara, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami percaya bahwa Tuhan akan menggenapi setiap janji-janji-Mu. Tuhan yang akan setia melindungi kami. Apa yang menjadi tugas kami, apa yang menjadi kewajiban kami dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan akan senantiasa ambil bagian dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami, kuatkan dan teguhkanlah kami semua umat-umat-Mu ya Tuhan. Agar kami senantiasa mempercayakan kehidupan kami, mempercayakan organisasi kami, mempercayakan gereja kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa menggenapi janji. Terima kasih Bapa di surga. Pujilah nama Tuhan dari saat ini sampai pada sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas berkatnya. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan kami? Kita akan buat gereja kita lebih baik pada saat ini. Kita akan berikan persembahan, pujian,
persembahan materi paduan suara tanggal 3 90.000. Terima dari hasil usaha dengan kompak 150.000 tanggal 4. Masih tanggal 4 persembahan dengan kompak bulan ini 427.000. Lalu tanggal 11 ada persembahan dari INN 300.000. Tanggal 22 persembahan tanggal paduan suara 10.000. Tanggal 31 tambahan dari hasil usaha dengan kompak 50.000. Dan persembahan saat latihan paduan suara 44.000. Dari seluruh pemasukan 4.037.000. Sementara pengeluaran tanggal 1 di kopi saat latihan paduan suara 30.000. Konsumsi pada kompak bulan ini 250.000. Tanggal 3 di kopi untuk latihan paduan suara 20.000. Tanggal 22 di kopi untuk latihan paduan suara 30.000. Tanggal 31 konsumsi pada kompak bulan ini 250.000. Jumlah total pengeluaran 590. Dan saldo bulan Mei ada 3.450.000. Selanjutnya itu berita dari Ibu Rohani. Ibadah khotbah berikutnya akan dilaksanakan minggu tanggal 6 Juli 2025. Pembicara Bapak Ibu Pasien. Sesi kedua ikut bersama dan akan dilaksanakan bersama. Waktunya pukul 16 akan selesai. Tepat Aula Bidang Pasien bersama. Reaksi Bapak Wanita, musik Bapak Ida dan Grace. Demikian untuk pengumuman dari bidang rohani dan keuangan. Ada tambahan lain dari sisi berikutnya yang lain. Baik, kita akan tutup ibadah kita akan kemudian mestinya kita ada.
ibadah